yang bekas trotosane itu ya. Jadi trotosane sehabis kita membasuh najis itu namanya husalah. Walakin zada, akan tetapi bertambah opo waznuha, opo timbangane husalah. Jadi setelah digunakan untuk membasuh najis ya, kemudian jumlah airnya itu bertambah. Jadi contohnya misalkan kita bangku ya atau gombal lah ya, dikucuri air 1 batok atau 2 batok lah ya, 1 batok 1 cibuk atau 2 cibuk. Nah, setelah disiram benda tersebut ya, benda tersebut setelah disiram kemudian airnya bertambah jadi ya, mau ini kan rong batok, jadi rong batok setengah misalkan atau rong batok seperempat lah. Artinya airnya itu menjadi bertambah secara timbangannya, artinya ada lebihan. Tapi air tersebut tidak berubah ya, jadi trotosan air tersebut tidak berubah, cuman yang tadinya 2 cibuk menjadi lebih ya, lebihannya sih mudah dia setengah gelas, pokoknya sih luwi lah ya, secara takaran itu luwi. Nah berarti kalau lebih itu berarti kan ada sesuatu yang apa sih, yang bercampur ya, yang menambahi bobot daripada air tersebut. Pasti ada sesuatu yang lain yang menambahi air tersebut. Maksudnya timbangan itu ya bisa jadi airnya sih tetap segitu, cuman bobotnya ini bertambah konon ya. Jadi antep jadi banyu we. Kang mau ini misalkan beberapa on kemudian menjadi tambah ya, jadi timbangannya itu tambah. Bisa jadi airnya sih berkurang atau airnya bisa jadi tetap segitu, mau nih rong cebuk tetap rong cebuk, cuman secara timbangannya itu udah diantep kono paman ya. Ya walaupun sih beli dikongkon secara detail ya, ngurusi kang model mau kononku ya. Nah itu bagaimana ya. Berarti secara otomatis ketika bobot air itu bertambah, berarti ada sesuatu yang bercampur dengan air itu. Konono ya, pasti anu Kang bercampur. Fatori koni, mangka iku ana rong pendapat. Maksudnya ada 2 jalan, itu artinya ada 2 pendapat. Ahaduhuma utawi salah sijie torikoni ya, salah satu pendapatnya al-qot'u iku mutusaken atau menetapkan bin najasati kelawan najis. Jadi pendapat yang pertama ini berarti sudah qot'i ya, sudah qot'i bahwasannya air tersebut menjadi najis. Karena apa? Karena pasti ada najis yang ikut serta ke dalam air tersebut ya. Jadi misalkan masuk sesuatu, nah kemudian dikujur, nah kemudian trotosane ini menjadi timbangannya bertambah, berarti otomatis ada najis yang tadinya menempel di benda tersebut itu ikut-ikutan bercampur ya. Nah itu dipastikan najis. Wasaniatu utawi pendapat kang kaping loroe alal khilafi iku berdasarkan khilaf, artinya berdasarkan perbedaan pendapat. Jadi pendapat yang pertama adalah memutuskan bahwasannya air tersebut, air bekas basuhan tersebut itu menjadi najis ya, dengan dasar keyakinan ketika bobotnya itu bertambah pasti ada najis yang ikut jatuh ke situ ya. Jadi walaupun tidak berubah ya, walaupun tidak berubah airnya, walaupun tidak berubah tetap
air bekas membasuh najis itu ketika timbangannya itu, bobotnya itu bertambah, maka menjadi najis. Nah, pendapat yang kedua itu khilaf, ya. Artinya khilaf itu berarti ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Wahadha utawi iki ay al-mazkur, tegese kang wis ditutur ning ngarep, ya, tentang masalah al-ma'u allazi yughsalu bihin najasah, ya. Artinya pembahasan tentang masalah air bekas cucian najis itu, kulluhu ya sekabiane hadza iku fi ghusalatin, ing dalem air kang bekas basuhan, ustumilat kang wis diinggo apa si ghusalah fi wajibin, fi wajibit toharoti, ing dalam kewajibane toharoh, ya. Jadi kewajibannya toharoh itu berarti adalah basuhan yang pertama, ya. Jadi basuhan yang pertama itu yang dimaksud, karena basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu kan hukumnya sunnah, ya. Jadi misalkan ini ada najis, setelah kita basuh, kita kucur, nah itu basuhan kucuran pertama itu namanya basuhan wajib, ya, dengan catatan ini sudah suci, yang dibasuhnya itu sudah suci, ya. Tapi kalau misalkan satu basuhan tapi masih belum suci, ya, no, harusnya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali, maka basuhan yang dihitung pertama kalinya itu adalah basuhan yang mensucikan itu, ya. Wis paham, ya. Jadi misalkan ini benda ini 1 kali dibasuh sudah suci, nah berarti basuhan yang kedua dan ketiganya itu menjadi sunnah, ya. Nah kalau misalkan 1 kali belum suci, digerujuk 1 kali ternyata belum suci, masih ada bau najisnya masih ada, atau misalkan bentuk barangnya itu masih ada, nah berarti kan belum suci. Dibasuh lagi 2 kali, dibasuh lagi 3 kali baru suci, ya, baru suci setelah basuhan 3 kali. Maka basuhan yang ketiga kali ini, walaupun dibasuhnya 3 kali, itu terhitung 1 kali, ya. Nah nanti kesunahannya itu ya berarti setelah membasuh 3 kalinya itu, 4 kali, 5 kali, ya. Jadi itu contohnya begitu. Jadi kata-kata mustakmal itu, ya, air mustakmal itu termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan, ya, itu namanya air mustakmal. Itu berlaku bagi basuhan pertama, ya. Jadi kalau basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu namanya bukan mustakmal, ya. Jadi contohnya begini, ya, kita ini berwudu, ya, berwudu airnya sedikit, ya. Jadi kalau berwudu airnya sedikit, menurut mazhabnya Imam Syafi'i itu kan harus dikucurkan, ya. Artinya tidak boleh kemudian diobok-obok di situnya, nggak boleh, nah, karena terjadi nantinya mustakmal. Ini kan dikucur, ya, dikucur. Nah kemudian airnya ini jatuh. Nah air yang jatuh ini basuhan pertama, basuhan yang wajib, namanya mustakmal, ya. Jadi ketika kucurannya air ini mustakmal. Nah tapi misalkan kucuran yang kedua, ya, setelah 1 kali kita sudah selesai, ya, sudah terkena semua membasuh wajahnya, tinggal kita kan membasuh kedua dan ketiga untuk melakukan kesunahan. Nah air yang bekas membasuh sunnah ini tidak disebut air mustakmal, ya, disebut air mutlak masih, ya, air yang mutlak. Artinya kemustakmalan itu terjadi itu setelah digunakan untuk basuhan yang wajib. Jadi kalau basuhan yang sunnah sih ini namanya tidak berpengaruh kemustakmalannya, ya, tetap dihukumi namanya air mutlak, ya. Jadi kalau air mustakmal itu bedanya kan suci,
ya, suci, tapi tidak bisa mensucikan. Ya, saya gambarkan begini, kita airnya sedikit, wudhu, kemudian kita membasuh muka. Nah, karena kita ini dalam rangka menghemat air, ya, maka air jatuhannya itu kan kita tadai, ya, kita tadai, karena ini kemarau panjang sehingga air itu begitu berharga, ya. Nah, kita tadai. Nah, basuhan yang pertama ini disebut dengan mustakmal, ya. Boleh nggak buat minum? Boleh, ya. Nah, buat minum boleh, tapi buat wudhu lagi boleh nggak? Tidak boleh. Termasuk juga untuk mensucikan najis juga tidak boleh, ya. Artinya tidak bisa mensucikan najis. Kalau buat minum boleh, tapi kalau untuk mensucikan najis, membasuh najis, ini nggak boleh, namanya air mustakmal. Nah, kemudian kita kan pengen ngelakoni kesunahan, artinya melakukan kesunahan itu berarti kita membasuhnya 3 kali, ya. Nah, setelah membasuh 1 kali wajah, nah sudah terpenuhi semua, kita basuh lagi kucurannya. Air yang kedua kita pisahkan, ya, dengan air yang tadi itu kita pisahkan. Nah, jatuhnya air yang basuhan kedua ini namanya bukan mustakmal, tetap menjadi air mutlak. Buat minum boleh, untuk wudhu lagi juga boleh, untuk membersihkan najis juga boleh, ya. Jadi mustakmal itu semacam itu, ya. Mustakmal itu juga berlaku bagi air yang debit airnya atau jumlah airnya kurang dari 2 kula, ya. Kurang dari 2 kula. Tapi ketika air mustakmal itu jumlahnya ada 2 kula, ya maka kemustakmalnya hilang, artinya menjadi air mutlak lagi, ya. Jadi misalkan air mustakmal itu kita kumpulkan, ya, kemudian dadie ake kono, ya, dadie jumlah air yang dikumpulkan dari air basuhan mustakmal ini kita kumpulkan sehingga menjadi banyak lagi, ya. Nah, maka ini sudah tidak menjadi mustakmal lagi, ya, menjadi air yang mutlak lagi, ya. Artinya boleh untuk bersesuci, boleh untuk membersihkan najis. Mangga. Kan waktu pertama kan basuh muka, nah ini nggak usah nih. Nah, jorok ini berarti tangki ini mustakmal begini. Nah, itu namanya air mustakmal. Misalkan begini. Ya. Netes di sini. Iya. Ya, ini namanya mustakmal. Ya. Jadi misalkan kita berwudu di pancuran, masuk air, kan begitu, ya. Nah, kemudian tetesannya itu ditaruh di sini. Nah, itu namanya mustakmal. Ya, makanya nggak perlu diwadahi lagi. Ya, sudah. Jadi begitu kita membasuh rai, ya, setelah itu biarkan jatuh, ya. Us paham, ya? Jadi air mustakmal itu air semacam itu. Amal ma'u al mustakmal, amal ma'u anapun utawi banyu al mustakmal kang wis digunakaken fi mangzubiha ing dalam kesunahane toharoh. Adapun air yang bekas digunakan untuk kesunahan kasaniati kaya dene basuhan yang kedua, wasalisati lan basuhan kang ketiga, fatohirun mangga iku hukumi suci qot'an kelawan sepakat, ya, wa mutahhirun lan bisa mensuciaken alal madhabi menurut madhabi Imam Syafi'i, ya, menurut madhab kita. Jadi adapun basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, wis pokoknya si basuhan yang sunnah lah. Nah, maka itu hukum air bekas basuhan kedua atau ketiga itu hukumnya suci, ya. Artinya suci itu menurut mazhab yang lain pun dihukumi suci, wa mutahhirun alal mazhab. Di samping suci juga bisa mensucikan menurut mazhabnya Imam Syafi'i, ya. Paham, ya? Wallahu a'lam qola. Wa idza takhallalat lan nalikane dadi cuka, berubah menjadi cuka, opo al khomrotu, opo khomer. Ngerti khomer? Arak, ya, arak.
binafsiha kelawan awak dheweke khamrah. Artinya binafsiha itu tanpa adanya pencampuran, ya, tanpa adanya pencampuran dengan barang-barang yang lain atau dengan benda-benda yang lain. Artinya dia itu berubah secara sendirinya. Tohurot mangka dadi suci opo al khamrah, ya, bahwasanya arak itu ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka hukumnya itu menjadi suci, ya. Wa in khullilat, sekian lamunan, ya, lamunan didadiaken cuka oposi al khamra bitorhi syai'in, kelawan naruh, ya, kelawan naruh sesuatu fiha ing dalam khamrah, lam tathur mangka ora dadi suci oposi al khamrah. Jadi ketika dijadikan cukanya itu dengan mencampurkan sesuatu ke dalam arak tersebut, maka itu tidak menjadi suci. Artinya cukanya itu tidak menjadi suci. Walaupun sudah berubah menjadi cuka, itu tetap tidak suci, ya. Nah, yang pertama, ya, ini kita terangkan dulu tentang masalah khomer, ya. Sebab ketika kita ini tidak paham satu persatunya, maka nantinya juga kita tidak akan paham selanjutnya, ya. Jadi khomer itu apa, kan begitu, ya. Jadi yang namanya minuman, ya, minuman yang memabukkan, itu namanya khomer, ya. Jadi kita mengikuti pendapat jumhurul ulama dulu, ya. Kalau jumhurul ulama itu berarti sekelompok besar ulama, ya, namanya jumhurul ulama. Jadi yang namanya khomer itu adalah minuman yang memabukkan, itu namanya khomer. Jadi apapun minuman kalau memang itu memabukkan, maka itu namanya khomer, ya. Ini pendapat jumhurul ulama, ya. Walaupun nanti ada yang berbeda tentang definisi daripada khomer itu, ya. Jadi minuman yang memabukkan, ya. Nah, terus proses terjadinya khomer itu bagaimana, ya? Proses terjadinya khomer itu adalah ketika benda tersebut atau barang tersebut itu difermentasi, ya. Maksudnya begini, ya. Ketika kita ini, ya, memeres sesuatu, ya, apakah itu dari buah anggur, ya, atau tape, ya, atau yang lain-lainnya lah, nah, kan begitu, ya. Yang lainnya itu ketika memeres, ya, diperes sehingga kan menjadi cair, ya. Jadi anggur diperes atau misalkan buah-buahan apapun diperes. Nah, kemudian peresan dari buah-buahan tersebut itu namanya nabid, ya. Nabid itu adalah hasil perasan dari buah-buahan, ya. Nah, kalau masih menjadi nabid, ini masih halal kono paman, ya. Jadi misalkan kita memeras anggur atau memeras buah-buahan, kita diamkan, kita fermentasi selama 3 hari, ya. Nah, setelah selama 3 hari ini masih disebut dengan nabid, ya. Jadi masih halal, ya, masih boleh, ya. Nanti setelah 3 hari itu baru harus kita hati-hati, ya. Harus hati-hati, itu dilihat apakah ini sudah berubah atau belum, ya. Jadi minuman ini sudah berubah atau belum, ya. Dalam riwayat Nabi Muhammad itu ketika menerima
apa sih air namanya nabid itu, ya, air peresan anggur atau peresan buah-buahan, bisa jadi itu sebagai sirup ya. Nah, itu Nabi Muhammad itu mengkonsumsinya itu 3 hari, ya. Jadi setelah 3 hari itu Nabi membuang, ya, karena nanti dikhawatirkan ini sudah berubah, yang tadinya nabid berubah menjadi khomer. Ini proses alami, ya, ini proses alami, ya. Nah, lalu bagaimana kita? Yuk kita lihat, ya, apakah setelah 3 hari itu dia itu sudah menjadi arak, menjadi khomer atau belum, ya. Jadi misalkan wis memabukkan, nah itu sudah menjadi khomer, ya. Tapi biasanya prosesnya itu adalah 1 minggu, ya. Jadi setelah 1 minggu, ketika air anggur itu atau air tapi itu, ya, kita fermentasi, kita diamkan, konon paman, ya, nanti itu secara otomatis nanti akan berubah, ya, akan berubah, ya. Yang tadinya itu nabid, hanya perasan air buah-buahan, itu akan berubah menjadi etanol namanya, ya. Artinya etanol itu menjadi alkohol, ya, menjadi alkohol, atau kandungan alkoholnya itu naik, ya, kandungan alkoholnya itu naik, ya. Nah, itu berdasarkan alami, ya. Jadi ketika kita misalkan mendiamkan air anggur kita peres, ya, atau tapi kita peres, ya. Nah, ini dalam jangka 10 jam yang tadinya kandungan alkoholnya itu sedikit, ya, sedikit tadinya sedikit, ya, ketika masih menjadi nabid itu, ya, masih belum berpengaruh, ya, belum memabukkan karena kandungan alkoholnya masih sedikit. Tapi setelah 10 jam nanti prosentase etanolnya atau kandungan alkoholnya itu naik, ya, naik beberapa persen. 2 hari ya lebih naik lagi, ya. 3 hari ya bisa naik lagi, ya, bisa 4% nantinya tuh. Jadi naik secara otomatis, ya. Jadi walhasil minuman yang memabukkan, ya, itu namanya khomer, namanya arak, dan arak itu adalah najis. Terserah itu prosesnya dari apapun, ya, dari buah-buahan atau dari yang lainnya, ya. Nah, nanti setelah proses 1 minggu, ya, 1 minggu ke atas, 2 minggu, 3 minggu, yang tadinya itu khomer arak, yang tadinya memabukkan, itu akan berubah secara otomatis menjadi apa? Menjadi cuka. Loh, ya. Jadi nanti prosesnya yang tadinya najis menjadi tidak najis, tapi dengan catatan tadi, ya, tidak ada pencampuran benda apapun, ya, tidak ada pencampuran benda apapun, ya. Jadi yang namanya najis itu kan kita pahami bahwasanya yang namanya najis itu adalah istihalah, ya, perubahan sesuatu kepada sesuatu yang lain, ya. Nah, perubahan sesuatu ke sesuatu yang lain ini bisa menjadikan najis, juga bisa menjadikan suci, kono, ya. Contoh ketika kita makan sesuatu, ya, mangan Kang Maune beli najis lo oncom atau gorengan atau apa, ya, setelah dianjingaken nanti kan berubah, ya, istihalah menjadi tai, ya. Nah, itu najis, namanya ada perubahan. Atau lagi kita makan sesuatu, kemudian sesuatunya itu masuk ke diri kita, berubah menjadi darah, ya. Nah, darah ini najis, blik, najis. Nah, itu perubahan semacam itu. Nah, perubahan ini, ya, bisa menyebabkan yang tadinya itu suci menjadi najis. Nah, berarti ada istihalah, ada perubahan, ya. Kang Mauni oncom iku suci, Kang Mauni buah-buahan iku suci, setelah dianjingkan ing weteng dan dia berubah, ya, menjadi najis. Apakah perubahannya itu dadi tai atau dadi geti, ya, atau dadi yang lainnya, ya, menjadi mani, ya. Nah, itu nanti hukumnya menjadi najis, walaupun ada pengecualian, ya, nih masalah mani. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu dihukumi suci, walaupun mazhab-mazhab yang lain itu mengatakan najis, ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i istihalah pada mani, perubahan pada mani
itu tetap dihukumi suci, ada pengecualian, ya. Artinya walakot karomna bani Adam, ayatnya kan begitu. Artinya Allah itu telah memuliakan anak turunannya Nabi Adam sampai maninya pun tidak dihukumi najis, termasuk bangkainya pun mayate. Nah, ini tidak dihukumi najis, padahal kan batang ya. Jadi batang itu kan kalau secara keseluruhan najis, kecuali ada yang dikecualiakan, kan begitu ya. Bangkainya ikan itu pengecualian berdasarkan hadis. Bangkainya manusia itu juga pengecualian, karena apa? Karena dimuliakan. Nah, jadi prosesnya semacam itu. Jadi proses istihalah, proses perubahan itu bisa merubah hukum. Ya, itu proses perubahan. Ya. Jadi contohnya lagi, misalkan begini, ya. Yang tadinya najis bisa juga menjadi suci. Ya, contohnya ini, ya. Arak, kan begitu. Ya, anggur kan suci. Ya. Anggur suci, ya. Diperes 1 hari 2 hari masih suci. Ya, karena masih berupa nabit. Ya. Tapi kalau sudah 1 minggu, peresan tadi yang kita diamkan itu secara otomatis itu alkoholnya naik, ya, etanolnya banyak, ya, sehingga setelah 1 minggu itu menjadi khomer, menjadi arak. Dan dia najis najis ya, dari tadinya suci, kemudian najis. Nah, kemudian setelah 3 minggu berubah lagi menjadi cuka, menjadi suci Nah, ya kan begitu, ya. No, padobai misalkan endog ayam itu suci Baman. Nah, suci kan, nah, bisa dimakan, ya. Tapi bok wis dianggremi menjadi darah najis najis, ya. No, tapi bok wis dadi petik suci Nah, iya maksudnya begitu, ya. Ya kalau masih bentuknya itu darah, masih bentuknya itu belum berbentuk apa sih petik, ya najis kan begitu. Durung urip lah bahasa ya. Artinya mati sebelum menjadi pitik atau menjadi piyi. Nah, ya, itu najis. Jadi prosesnya begitu. I'lam berwasirak. Anu kan ditakonaken di sok bokatan kan durung jelas. Non? Ya kalau secara alami ya, kita menerangkan secara alami ya. Kita tidak tahu proses pembuatan arak itu bagaimana, tapi secara alami Nabi Muhammad itu setelah 3 hari dikasih minuman peresannya anggur, namanya nabid ya, atau peresan korma lah. Korma diperes, dikasih air sedikit, diperes ya, atau buah-buahan yang lain termasuk apel juga paman ya, termasuk juga tape ya. Nah, ini Nabi Muhammad ini berdasarkan hadis itu 3 hari itu sudah ya. Nah, untuk keberhati-hatian setelah 3 hari ini Nabi tidak kasihkan kepada orang lain, sudah tidak dikonsumsi lah, langsung dibuang. Karena apa? Karena untuk keberhati-hatian barangkali saja setelah 3 hari itu sudah berubah menjadi apa? Arak ya, kan kononnya. Jadi kita generalkan dulu tentang pendapat bahwasannya yang namanya arak itu ya tidak murni hanya dari anggur. Ya, bisa dari yang lainnya itu bisa menjadi arak. Itu pendapat jumhurul ulamanya begitu. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau arak itu harus dari anggur. Ya, kalau yang dari yang selain anggur itu tidak disebut dengan arak. Itu ada yang berpendapat demikian ya. Cuman jumhurul ulama mengatakan bahwasanya yang namanya arak itu, yang minuman yang memabukkan itu prosesnya atau bahannya tidak mesti dari anggur ya. Bisa dari tape, bisa dari apel, bisa dari korma, bisa dari bengkoang ya. No, bisa dari rambutan paman. Ya macam-macam, bisa dari salak ya. Nanti tinggal dilihat dia memabukkan atau tidak ya. Jadi patokannya itu adalah muskirnya itu ya,
patokannya itu adalah memabukannya itu. Ya, jadi minuman yang memabukkan. Nah, itu hukumnya namanya khomer. Wal khomru najisun, dan khomer itu adalah najis. Ya, kalau memang tidak memabukkan, ya tidak kategori khomer. Wakin sih beli memabukkan ya, cuman kan dia membunuh. Nah, itu tidak disebut dengan khomer. Kayak ini baygon ya. Baygon itu lamunan dino mabok beli. Iya bisa jadi mabok, ya bisa jadi mati, ya. Tapi tidak disebut dengan khomer, artinya tidak najis. Karena itu bukan minuman untuk dikonsumsi, paman. Ya, kunci yang nyemprot lamuk. Ya, sama juga bensin. Ya, jadi bensin itu ketika misalkan dikonsumsi, ya bisa jadi mabok, bisa jadi mati, bisa jadi. Ya bahkan sekakangnya mabok. Kalau mati itu sekakangnya mabok kan. Ya. Tapi tidak dinamakan khomer. Artinya tidak dinamakan khomer itu tidak najis. Bensin kan binajis. Ya karena bensin itu bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk minum. Kunci yang minumnya motor. Ya. Sama dengan alkohol. Alkohol murni, ya. Alkohol murni itu bukan untuk dikonsumsi. Paham, Bli? Jadi beli di alkohol, kemudian dinum beli. Nah, makanya kategori alkohol itu sama dikaitkan hukumnya dengan yaitu bensin, ya, dengan borak. Nah, makanya alkohol murni itu nggak najis karena itu bukan untuk diminum. Ya, ya bukan khomer. Tapi ketika alkoholnya itu dicampurkan ke dalam minuman, kemudian memabukkan, maka pencampuran inilah yang menimbulkan khomer, yang menjadi najis ini ketika dicampur. Ya, pada sampean kopi dicampuri bensin, ya, atau dicampuri benda-benda yang lain. Nah, kemudian bisa memabukkan, maka ini pun disebut dengan khomer. Nanti hukumnya airnya itu najis. Paham ya? Nah, maksudnya khomer-khomer itu berawal dari situ. Ya, tadi sudah diterangkan bahwa prosesnya cuka itu, kan gampang dikit. Ya, ini proses secara alami dulu. Ya, proses alami. Jadi kalau kita meres anggur, ya, air peresannya kita taruh di gelas. Ya, nah 3 hari ini sudah mengkhawatirkan. Artinya sudah ada perubahan. Bisa jadi setelah 3 hari itu yang tadinya nabid, kalau nabid itu sirup lah bahasa kasarannya ya. Nah, artinya minuman yang masih halal untuk dikonsumsi. Nah, kalau sudah lebih dari 3 hari, ya berdasarkan hadis Nabi itu membuang. Karena apa? Karena dikhawatirkan sudah berubah. Ya, jadi kadar alkoholnya itu setelah didiamkan 3 hari itu naik. Yang tadinya 0, berapa persen. Nah, itu sudah naik lagi menjadi 2% atau 3%. Ya, setelah 1 minggu, ya, nah itu sudah benar-benar jadi arak. Paham ya? Setelah 1 minggu, benar-benar jadi arak. Ya, mulai 1 minggu sampai 2 minggu lah, masih menjadi arak. Ya, nah ini najis. Nah, setelah 3 minggu sampai 4 minggu, baru menjadi cuka. Maksudnya prosesnya semacam itu. Wis paham ya? I'lam berwasira anna tathirul asya, sak temene suwiji-wiji atau sesuatu, sucinya beberapa sesuatu. Tarotan, ya, tarotan iku ing dalam sijine ambalan, atau bisa jadi, ya maksudnya tarotan itu yakunu iku ana oposi tathirul asya, ana iku bil ghusli, kelawan dibasuh. Bahwasanya sucinya sesuatu itu bisa kalanya dengan cara dibasuh. Ya, jadi misalkan ki gelas ki najis, kenang najis maksudnya, ya terkena najis. Nah, itu bisa suci ketika dibasuh. Ya. Wakod maro lan wis teman-teman wis keliwat oposi mau tarotan yakunu bil ghusli.
Wa qad yakunu lan terkadang ana apa si mau tathir ya, apa si mau wa qad yakunu lan terkadang ana apa si tathir, ana iku bil istihalati iku kelawan ngalih warna, ngalih rupa ya. Jadi sucinya sesuatu ya, sucinya sesuatu ya, itu bisa saja karena dibasuh ya. Jadi misalkan terkena najis, berarti dia menjadi najis. Nah, itu bisa suci dengan cara dibasuh ya. Ada kalanya juga sucinya itu tidak dengan dibasuh, tapi dengan cara istihalah. Istihalah itu adalah ngalih warna ya, artinya berubah rupa ya, atau berubah menjadi sesuatu yang lain ya. Nah, itu bisa suci. Yang tadinya arak itu berubah menjadi cuka ya, itu kan berarti prosesnya yang tadinya najis menjadi tidak najis ya. Ada lagi yang tadinya itu darah itu najis, tapi kemudian didiamkan, didiamkan terus menerus, difermentasi, kemudian berubah menjadi apa? Mesik ya, darahnya kijang tapi ya, dudu darah ayam paman ya. Kalau darah ayam tidak menjadi mesik beli ya, ya. Yang menjadi minyak wangi mesik itu adalah yaitu darah kijang ya. Jadi darah kijang itu ya, kalau masih berupa darah ya najis walaupun darah kijang kan ya. Nah, kalau masih berupa darah, nah itu menjadi najis. Tapi bisa suci setelah istihalah ya, artinya ditaruh selama-lamanya ya. Nah, kemudian dari proses itu kandungan-kandungan darahnya itu bisa merubah yang tadinya darah menjadi minyak wangi. No, kang mau nih mambui amis tadi wangi, maksudnya kan begitu ya. Itu bisa menjadi suci. Wa maknal istihalah ya, utawi maknai istihalah. Jadi istihalah itu apa ya? Jadi ini istihalah ini perlu kita pahami, karena istihalah ini yang menentukan berubahnya status atau berubahnya hukum ya. Jadi berubahnya hukum, berubahnya status ini bisa disebabkan itu karena istihalah, karena adanya ngalih warna, karena adanya perlu perubahan ya. Iku inqilabu syai'i, iku berubahnya sesuatu ya, an sifatin saking siji sifat ila ukhra maring sifat kang sejen ya. Jadi istihalah itu adalah berubahnya sesuatu dari sifat tertentu kepada sifat yang lain. Nah, itu namanya istihalah ya. Fa idza takhallalat, maka nalikane ngalih dadi cuka opo al khamratu, opo si arak, aing kolabat tegese ngali ya, opo si al khamrah binafsiha kelawan sendiri khamrah. Jadi dia arak itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya ya. Sawaun iku pada kanat utawi ana oposi al khamrah, ana iku muhtaromatan, iku dimulyaaken ya, au ghaira muhtaromatin utawa ora dimulyaaken, tohurat mangka dadi suci oposi al khamrah. Jadi arak itu ketika berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka dia itu menjadi suci ya, asal perubahannya itu tidak ada campurannya ya, maka menjadi suci. Baik arak itu adalah muhtaromah atau tidak muhtaromah. Maksudnya muhtaromah itu dimuliakan. Dimuliakan itu bagaimana? Jadi kalau yang dimuliakan itu arak yang kita tidak ada tujuan untuk membuat arak, enggak ya. Tapi pancen tujuan kita itu adalah untuk membuat cuka. Ya, itu namanya muhtarom. Namanya dimuliakan. Ya. Kalau yang tidak dimuliakan itu adalah kita ya sengaja gawe arak. Ya, ya.
Jadi misalkan kita meres anggur. Setelah meres anggur, cuman kita ini bertujuan, saya nggak menjadikan peresan anggur ini arak, tidak. Tapi saya pengen membuat cuka, ya. Tapi proses menjadi cuka itu melalui proses menjadi arak dulu, ya. Jadi 1 minggu didiamkan, jadi arak, ya. Nah, terus dilanjutkan lagi didiamkan, baru menjadi cuka, ya. Nah, kita ini bertujuan untuk membuat cuka, beli gawe arak paman. Nah, ya. Tapi anu maning kan ketika bersanggur iku wis kita sih pengenan gawe teler-teler gitu. Ya, jadi sengaja dia membuat arak, ya. Makanya dia batasi untuk mendiamkannya itu selama satu minggu atau 2 minggu lah. Karena 1 minggu atau 2 minggu itu belum berubah menjadi cuka, ya. Nah, ini namanya ghairu muhtaromatin, tidak dimuliakan, ya. Jadi hari kang pertama sih pegawaiane beli dosa, ya. Kang kedua pegawaiane dosa, ya. Jadi sampean iki nacak-nacak ya pengen gawe arak misalkan, ya. Kalau memang tujuan kita ini membuat arak, ya, untuk dikonsumsi sendiri atau untuk orang lain mengkonsumsi, ya, maka pembuatannya pun sudah terkena hukum haram, ya. Karena kamu tujuannya begitu. Tapi kalau tujuannya itu untuk membuat cuka, walaupun pembuatan cuka itu melalui proses menjadi arak dulu, ya kita gawe beli kenang haram beli apa, ya. Waduh paman, ya. Jadi pancen niat itu mempengaruhi, ya. Jadi niat dan tujuan itu adalah mempengaruhi hukum, ya, mempengaruhi hasil lah. Yang namanya niat itu mempengaruhi hasil. Meskipun kita ini harus jeli dulu tentang niat itu bagaimana, ya. Tentang hadis innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan begitu. Itu kita harus paham dulu. Nanti ini ada pemilahan tentang definisi daripada niat, karena niat itu nggak sama, ya. Jadi niat itu bisa diartikan kesengajaan. Yang pertama namanya al-qasdu, bisa dinamakan kesengajaan. Nah, kalau kesengajaan ini kaitannya dengan ilmu fikih, ya. Makanya dalam ilmu fikih itu niatnya bisa disetel, ya. Kita pengen wudu kan langsung bisa nyetel pengen wudu, ya, kan begitu, ya. Kita secara sadar melakukan kesengajaan, kita pengen berwudu bisa disetel, ya. Kita pengen sholat ya bisa disetel niatnya, ya. Namanya kesengajaan. Ini dalam konteks pengertian niat berdasarkan ilmu fikih, ya. Yang kedua, niat itu bisa diartikan keinginan. Ngerti keinginan, kepengenan, ya. Ini kaitannya dengan ilmu akhlak atau dengan ilmu tasawuf, ya. Jadi dua beli kepengenan bagus, dua kan. Nah, itu namanya berarti kamu itu niat memiliki keinginan versi akhlak, versi tasawuf, ya. Dua beli kepengenan kita ngaji, dua. Nah, itu berarti kita iki menjalankan niat berdasarkan pemahaman ilmu akhlak, ya, berdasarkan ilmu tasawuf. Dua beli niat kepengenan magi-magi duit yang bocor yatim, dua temenan, dua. Nah, itu namanya berarti kaitannya keinginan, ya, berdasarkan ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Cuman, ya, dari mana datangnya keinginan itu? Itu dari kebiasaan yang kita lakukan. Paham, Bli? Ya, kalau neng ilmu fikih kan bisa disetel. Ya, kita pengen wudu karena niat wudu. Tapi pokok keinginan yang berkaitan dengan tasawuf, dengan akhlak, bisa disetel. Ya. Pokok wong kang iku biasa gawe ruwet bae. Ya, gawe pegawaiane mengacaukan, ya, ngerampok, ya, nyolong, ya, sering menyakiti, sering apa, maka tidak akan duwe kepengenan gawe nolong wong. Ya, paham deh maksudnya? Ya, jadi dari mana keinginan baik itu timbul? Ya dari kebiasaan kita. Kita kebiasaan ngaji, maka selalu akan timbul keinginan untuk ngaji karena kebiasaan kita ngaji.
Nah, buku kita beli biasa ngaji, ya sing di duwe kepengenan ngaji ya kono. Ya. Jadi buku wong kang kebiasaan ngaji sih, ninggange lagi sakit, lagi ning omah, iki pasti ana kepengenan, waduh pengen ngaji pisan. Ya, walaupun dia tidak melakukan. Nah, ini yang dimaksud bahwasanya niyatul mar'i khairun min amalihi ini. Ya. Nah, ini kan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Dari mana keinginan kita pengenan bagi-bagi duit kepada orang-orang yang nggak mampu, kepada fakir miskin, itu dari kebiasaan kita sering bagi-bagi duit. Lamunan kita beli lok sodako, beli lok bagi-bagi duit, ya masuk duit kepengenan kang model mekonon. Ya, nah kepengenan nih bae nih wis oli ganjaran. Ya, nah itu. Jadi nanti niat-niat itu sendiri itu beda-beda nanti. Ya, kalau niat dalam ilmu tauhid, ya namanya keseriusan, namanya tawajuh. Ya, gitu serius, gitu temenanan. Ya, nah itu namanya berarti pokok sing dorong temenanan ya berarti ya dorong niat secara tauhid. Ya, jadi namanya tawajuh ya kita serius. Nah itulah yang dimaksud dengan kita niat secara ilmu tauhid. Ya bulane sholat serius ngadep ning Gusti Allah. Ya berarti wis niat secara tauhid. Ya, no tapi lamunan beli madep ya berarti kamu belum niat secara tauhid. Ya, no yang hari wong ngadep ning Gusti Allah salat iku ya wis ilangaken kabeh dikit. Pikiran-pikiran sejen, konsentrasi penuh. Ya. Nah, itu berarti kamu niat secara ilmu tauhid. Kamu tawajuh betul-betul, mengkonsentrasikan, serius. No, kan kono ya. Jadi wong tobat ya kudu serius. No. Kaitannya karo tauhid. Ya. No, wong tawakal ya kudu serius. Ya. No, wong bersyukur kudu serius. Ya. Kaitannya karo tauhid. Li'annan najasata karena sak temene najis wat tahrim lan keharoman iku innamakana iku ora angin pemestine ana oposi najasah wat tahrim ya ana iku li ajlil iskari karena arahe mabokaken ya. Jadi hukum najis, hukum haram itu timbul karena memabukkan. Paham ya? Jadi kenapa arak itu dihukumi najis? Kenapa dihukumi haram? Alasannya apa? Alasannya karena memabukkan. Ya. Kalau kemabukannya itu hilang, ya maka ya sudah tidak najis, tidak haram. Ya. No. Jadi selagi masih menjadi khomer, menjadi arak, yaitu jelas ya bahwasanya ini diharamkan, ini dinajiskan. Karena apa alasannya? Karena memabukkan. Nah, sekian wis tadi cuka sudah hilang kemabukan ini. Ya, makanya hukum haramnya hilang menjadi halal, hukum najisnya juga hilang menjadi suci karena tidak ada alasan. Alasannya najis, alasannya haram karena memabukkan. Ya. Walaupun nanti ya dalam urusan haram-haram ini ya tidak semuanya yang haram itu disebabkan oleh najis, tidak ya. Jadi pengharuman itu tidak, memang kalau yang najis itu pasti haram ya. Yang najis pasti haram ya. Apapun yang najis pasti haram ya. Tapi ya tidak semua yang haram itu disebabkan karena najis. Paham ya? Paham beli? Mangan karbol sepiring haram beli. Haram. Karbol kan beli najis. Nah, itu penyebabnya itu karena membahayakan. Salah satunya karena penyebabnya membahayakan. Ya, minum bensin segelas. Ya, haram beli. Haram, tapi kan nggak najis. Ya, jadi faktor yang mengharamkan itu ya faktornya banyak. Kalau najis sudah pasti haram ya. Kalau najis sudah pasti haram ya. Nah, tapi faktor yang lainnya juga
yang menjadikan haram itu bukan hanya sekedar karena najis, tapi juga karena membahayakan. Manduren kakean kuyang orang beri. Non, Manduren. wis pokoknya kang gawe bahaya itu haram. Ya, baik itu secara umum ya, kalau secara umum itu adalah kita minum bensin itu secara umum ya Pak Haji. Ya, secara umum wong lamunan minum bensin segelas itu ngerusak. Ya. Nah, itu haram, ya. Atau secara pribadi, berarti itu urusannya pribadi. Ya. Maksudnya secara pribadi ku priben minum gula wedang kang manis iki hukumnya secara umum kan halal. Ya. Tapi bagi orang yang menderita diabetes yang sudah akut, nah itu kan membahayakan. Nah, maka secara pribadi dia menjadi haram. Nah, kononnya. Lah ya Kang, mau kan berhubungan dengan segala sesuatu yang muskirin ya Kang, gak memampukan. Namun diwalik mau kan sesuatu Kang ya. Mangan bensin misalkan ya. Mabukaken tapi bisa gawe mendem bahasa yang ngomong tuh. Lamun to ana hukum pribadi kan bahasa monggo Kang Siron. Wong kan keumuman minum arak itu mabok. Tapi salah siji wong minum arak itu beli mabok. Maksudnya hukum itu berdasarkan keumuman ya. Ya secara keumuman. Iya. Tapi mau lamun dibalik ya masalah hukum pribadi ya. Ya. Mangan teh manis itu kamu pribadi lamun lagi sakit kan boleh. Iya. Jadi larangan dengan konsumsi pribadi itu beda ya. Jadi kalau larangan itu adalah dasarnya kita mengambil secara umum. Ya, karena apa bedanya? Karena kalau masalah larangan itu kan kita ini nggak bisa melakukan, artinya bebas lah. Ya. Nah, kalau masalah apa sih minuman yang tadi itu kan kita bisa menghindar, kan? Ya, maksudnya bisa menghindar, kita nggak usah nginum maning. Karena ini berdasarkan membahayakan diri sendiri ya. Jadi kalau yang sifatnya secara umum itu sudah diputuskan bahwasanya itu ketika kita minum itu kemudian memabukkan secara umum ya, maka hukum itu adalah ya berdasarkan keumuman ya. Ya walaupun misalkan sedikit atau banyaknya lah ya kan. Kalau hukumnya itu sudah ditetapkan barang itu haram, barang itu najis, maka mabok tidak mabok ya tetap haram ya. Wis beli kudu-kudu akeh pedo sedolit baik ya, sedolit ya, sedolit atau sesendok lah, kira-kira mabok, beli mabok karena sendok. Nah, cuman tetap diharamkan, tetap dilarang ya. Jadi ya tidak berlaku ya. Jadi hukum pribadi atau hukum berlaku, makanya ada kata-katanya bahwasanya sedikit atau banyak tetap hukumnya sama. Jadi dilihatnya itu adalah konsumsi secara keumuman ya, secara keumuman orang minum itu keumumannya berapa, nah kemudian dikonsumsi, nah itu mabok, nah itu maka menjadi haram ya. Adapun yang prakteknya, kalau ini sudah diputuskan bahwasanya ini memabukkan ya, ini sedikit banyaknya sama walaupun tidak menghasilkan mabok misalkan ya. Maksudnya tidak menghasilkan mabok itu kita aja nginume sesendok cilik ke sandi ya. Ini tetap nggak boleh ya, karena hukumnya itu sudah ditetapkan ini najis ya. Jadi apanan sampean sesendok cilik atau semuk ya pada baik ya. Karena larangannya demikian. Padokane mabok artinya tidak ingatannya atau nih puyeng loh. Maksudnya kanggo padokane mabok maksudnya. Iya pokoknya simblenger lah. Jadi memang begini ya. Jadi berdasarkan proses kandungan dalam buah-buahan itu ya. Nah, itu ada kandungan-kandungan yuk kang pancen kayak bisa nimbulakan dadie otaknya miring ya, otaknya nereng, kan begitu. Ada kandungan-kandungan zat semacam itu. Nah,
Nah, cuman zat semacam itu bisa munculnya itu besar itu setelah terjadi proses fermentasi. Ya, hari lamunan sampean di pangan anggur besi ya beli tidak ada kandungan semacam itu, hanya beberapa sedikit sekali lah. Ya, loh, kandungan itu bisa berkembang biak, bisa naik setelah kamu diamkan, setelah kamu peres, kamu cairkan. Ya, 1 hari itu naik menjadi 1%, ya. 2 hari naik lagi menjadi 2%, terus naik sampai 4%. Ya, kandungan etanolnya semacam itu. Ya. Aduh, bewong gawe oncom kan, itu kan fermentasinya dicampur lagi ya, Pak Haji ya. No, baru kemudian melalui proses penjamburan nanti jadi oncom. Ya, rasanya wis beli padoman kayu kacang gawil. Ya, kalau sudah menjadi oncom. Ya, cuman prosesnya semacam itu. Wakod zala lan teman-teman wis hilang ya. Wakod zala lan teman-teman wis hilang opo al iskar ya. Jadi yang tadinya itu penyebab daripada dia itu najis, dia itu diharamkan, ya arak itu najis, arak itu haram, itu penyebabnya karena memabukkannya itu. Ya, jadi karena memabukkannya itu sehingga dicetuskan hukum najis dan haram. Nah, waqad zala. Nah, sedangkan memabukkannya itu sudah hilang dengan sendirinya ketika menjadi cuka. Ya, pokoknya cuka itu wis kemabukannya juga hilang. Ya, nah kemudian kenajisannya juga hilang. Wali annal asir lan kerana sak temene peresane anggur la yatakhallalu iku ora menjadi cuka opo si al asir illa ba'da tahammur kecuali sewise melalui proses dadi arak ya. Jadi karena lagi bahwasanya proses menjadi cuka itu ya harus melalui proses menjadi arak dulu. Ya, jadi arak dulu kemudian baru berproses menjadi cuka. Jadi bisa langsung dari cuka baikku ya. Jadi kudu langsung menjadi arak dulu kemudian menjadi cuka. Falaulam nakul lan lamunan orang ngucap sopo kita, maksudnya ahli fikih ya, bitoharoti kelawan dihukumi suci ya, lata adzaro mangka yektine dadi angel opo ittikhazul kholli opo gawe cuka ya. Ketika cuka itu ya itu tidak dihukumi suci ya, ya maka sulit untuk membuat cuka ya. Karena apa? Karena proses daripada cuka itu adalah ya setelah menjadi arak dulu ya. Nah, cuman kita kembali lagi tentang definisi arak itu ya. Jadi pokoknya sih minuman yang memabukkan itu disebut dengan arak ya, yang memabukkan loh ya, itu disebut dengan arak. Nah, prosesnya dari apa? Bahan-bahannya ya bisa saja dari anggur ya, dari korma ya, dari tape, dari buah-buahan apa sajalah ya. Setelah difermentasi, didiamkan, kemudian kadar etanolnya naik, maka itu menjadi arak, kan begitu ya. Jadi pokoknya yang memabukkan itu najis ya, karena itu disebut dengan arak, atau dibalik bahwasanya arak itu najis ya. Pengertiannya arak ya itu ya setelah terjadinya proses ya, setelah terjadinya proses namanya fermentasi ya. Jadi setelah adanya proses pendiaman selama jangka waktu tertentu, nah itulah menjadi arak ya. Nah, prosesnya bagaimana? Ya dari nabit dulu. Nabit itu ya adalah peresan airnya ya. Nah, setelah nanti 3 hari atau 1 minggu yang tadinya itu nabit, peresan buah-buahan, itu dengan sendirinya kadar alkoholnya naiknya tinggi. Nah, kemudian menjadi arak, kan begitu ya. Nah, setelah menjadi arak
kemudian didiamkan terus-menerus, berubah lagi menjadi cuka, yaitu dengan catatan tidak ada pencampurannya, ya, artinya dia berubahnya dengan sendiri. Ya, semini beda aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harimau basuhan wajib kan serankan mustakmal itu lamun kanggo basuhan sunnah aku bisa beli Mustakmal kanggo basuhan nah lebih oli pahala